Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik selimut es yang sunyi dan membeku, tersembunyi dunia penuh misteri yang baru mulai terungkap. Lapisan es bumi yang tampak diam dan abadi, ternyata menyimpan rahasia-rahasia mengejutkan. Mulai dari rangkaian gunung berapi kolosal yang terkubur ribuan meter di bawah Antartika, hingga virus-virus purba berusia puluhan ribu tahun yang kembali aktif seiring mencairnya permafrost Siberia. Bayangkan, menemukan bangkai kapal legendaris seperti Endurance terawetkan sempurna di kedalaman laut beku seolah waktu berhenti. Atau pesawat tempur era Perang Dunia II yang muncul kembali dari dekapan gletser setelah puluhan tahun menghilang. Ini bukan sekedar penemuan biasa, tapi saksi bisu zaman lampau, petunjuk adanya ekosistem tersembunyi, dan bahkan peringatan akan kekuatan alam yang dahsyat. Terkunci rapat dalam penjara es selama ribuan tahun menunggu saatnya untuk ditemukan. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 penemuan paling aneh dan menakjubkan yang pernah tersingkap dari dalam lapisan es di seluruh penjuru dunia. Membawa kita pada perjalanan menegangkan melintasi waktu dan keajaiban beku planet ini. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. 91 gunung api baru di bawah lapisan es. Ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh University of Edinburgh baru-baru ini mengungkap keberadaan 91 gunung berapi baru yang tersembunyi di bawah lapisan es Antartika Barat. Penemuan ini menambah jumlah signifikan pada 47 gunung api yang sudah teridentifikasi sebelumnya di wilayah tersebut. Gunung-gunung api ini terkubur di kedalaman hingga 4 km di bawah permukaan es dengan ketinggian puncak yang bervariasi, mulai dari 100 meter hingga mencapai 3.850 meter. Setara dengan ketinggian Gunung Eiger yang terkenal di Swiss. Konsentrasi vulkanik ini ternyata membentang sepanjang 3.500 km dari paparan es Ross hingga ke semenanjung Antartika, menjadikannya sebagai kompleks vulkanik terpadat di dunia yang diketahui saat ini. Bahkan menyaingi kepadatan gunung api di lembah celah Afrika Timur. Analisis menggunakan radar penembus es dan data geologi memastikan adanya struktur batuan basal yang khas dari aktivitas vulkanik, meskipun status aktivitas erupsinya saat ini masih belum diketahui secara pasti. Keberadaan sistem vulkanik bawah lapisan es atau subglasial yang sangat luas ini segera menimbulkan kekhawatiran ilmiah yang serius. Simulasi komputer yang diselesaikan pada tahun 2025 ini menunjukkan bahwa penipisan lapisan es yang terus terjadi akibat perubahan iklim dapat secara signifikan mengurangi tekanan penahanan di atas ruang magma gunung-gunung api tersebut. Pengurangan tekanan ini berpotensi memicu pelepasan gas-gas volatil yang terperangkap dan pada akhirnya meningkatkan frekuensi serta kemungkinan terjadinya letusan. Konsekuensi dari potensi letusan di masa depan sangatlah mengerikan. Jika salah satu atau beberapa gunung api ini meletus, panas intens dan volume gas besar yang dilepaskan langsung di bawah lapisan es akan menyebabkan pencairan es dalam skala yang sangat cepat dan masif. Percepatan pencairan ini secara langsung akan memperparah dampak perubahan iklim yang sudah berlangsung, terutama melalui kontribusi tambahan terhadap kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Oleh karena itu, penemuan rangkaian gunung api tersembunyi ini dianggap sebagai salah satu temuan paling mencengangkan sekaligus berpotensi berbahaya yang pernah terungkap di bawah Antartika. Karena dampaknya yang bisa sangat signifikan terhadap stabilitas benua es dan iklim global. Gletser Kiamat Whitehead, rongga raksasa menganga di bawah lapisan es Antartika. Gletser Whitehead di Antartika Barat yang dikenal sebagai Gletser Kiamat memiliki luas sekitar 192.000 km persegi dan berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas lapisan es di wilayah tersebut. Gletser ini berfungsi sebagai semacam penahan utama bagi es di sekitarnya, sehingga jika Whitehead mengalami keruntuhan, gletser-gletser lain yang berada di belakangnya juga akan lebih mudah mengalir ke laut.
Penelitian intensif yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir mengungkap bahwa Twites mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dipicu oleh arus air laut hangat yang menembus hingga ke dasar es. Fenomena ini menyebabkan pencairan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga dari bawah, mempercepat proses kemunduran garis pijak gletser. Dengan kecepatan pergerakan permukaan yang mencapai 2 km per tahun di dekat garis tanahnya, Twites telah menjadi objek penelitian internasional guna memetakan struktur internal dan dinamika pencairannya. Salah satu penemuan paling mencengangkan dari penelitian ini adalah ditemukannya rongga raksasa di bawah gletser Twites yang volumenya setara dengan 2/3 luas Manhattan dan tingginya mencapai 300 meter. Rongga tersebut sebelumnya berisi sekitar 14 miliar ton es yang telah mencair dalam waktu kurang dari 3 tahun. Menandakan bahwa pencairan berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan model-model ilmiah sebelumnya. Selain itu, air laut hangat yang meresap ke dalam retakan dan celah di dasar gletser memperluas lelehan es secara horizontal hingga puluhan meter per tahun. Tidak hanya itu, penelitian juga menemukan bahwa air laut mampu menembus hingga lebih dari 10 km ke bawah gletser, menekan air hangat ke bawah es dan menciptakan formasi tangga serta tebing es yang sangat tidak stabil. Kondisi geologi unik Twites yang terletak di atas tanah yang miring ke bawah menuju laut semakin memperparah kerentanan gletser ini terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Emas gletser. Terbukanya emas berharga akibat pencairan es. Umumnya, cadangan emas berharga yang ditemukan di bumi terbentuk jauh di dalam kerak bumi melalui proses alamiah yang berlangsung selama jutaan tahun. Namun, sebuah kenyataan baru muncul seiring perubahan iklim global. Mencairnya lapisan es raksasa atau gletser kini mulai menyingkapkan deposit emas yang sebelumnya tersembunyi rapat di bawahnya. Dahulu kala, selama zaman es terakhir yang puncaknya terjadi sekitar 26.500 tahun silam, gletser-gletser purba bergerak perlahan melintasi daratan. Laksana bulldozer alam yang sangat besar, pergerakan es ini mengikis batuan dasar, termasuk batuan kuarsa yang seringkali mengandung mineral emas. Partikel-partikel emas yang terkikis ini kemudian ikut terbawa dalam aliran massa es, berpindah tempat, dan akhirnya terakumulasi serta terperangkap di dalam badan gletser selama ribuan tahun menunggu untuk ditemukan. Pencairan gletser yang berjalan semakin cepat dalam beberapa waktu terakhir akibat suhu bumi yang menghangat telah menyebabkan endapan es purba ini muncul kembali ke permukaan. Di berbagai wilayah yang dulunya tertutup es tebal seperti Alaska, Kanada, kini kawasan pegunungan Alpen di Eropa, para pencari mineral mulai melaporkan penemuan bongkahan kecil emas yang disebut nodul, serta serpihan-serpihan emas lainnya. Emas ini biasanya ditemukan terakumulasi di dasar aliran air lelehan gletser. Fenomena ini tidak terbatas hanya pada wilayah dekat kutub saja, melainkan juga terjadi di pegunungan-pegunungan tinggi di berbagai belahan dunia. Penelitian geologi lebih lanjut memastikan bahwa emas yang baru terlihat ini memang berasal dari batuan sumbernya, terutama urat kuarsa yang digerus oleh kekuatan gletser di masa lalu. Es yang mencair kini melepaskan kembali emas tersebut, mengendapkannya di lokasi-lokasi baru dan menyingkapkan harta karun yang lama tersembunyi oleh waktu dan es. Sungai bawah es Antartika. Para peneliti berhasil mengungkap keberadaan sungai yang mengalir di bawah lapisan es dengan panjang mencapai 460 km di bawah Antartika dan bermuara ke Laut Weddell. Penemuan spektakuler ini dilakukan melalui survei menggunakan radar penembus es yang dipasang pada pesawat terbang. Teknologi ini memetakan aliran air tawar bertekanan tinggi yang tersembunyi di bawah es setebal 1,6 km. Sistem sungai raksasa ini terbukti terhubung dengan 4 aliran es utama dan mengalir melalui area seluas hampir separuh wilayah Indonesia. Sumber airnya berasal dari kombinasi panas akibat gesekan dasar gletser dengan batuan serta panas bumi dari dalam planet. Analisis pemodelan hidrologi mengindikasikan sungai ini berfungsi sebagai pelumas alami yang signifikan.
mempercepat pergerakan massa es menuju lautan dan berpotensi mempengaruhi kenaikan permukaan laut global jika volume es yang terkait mencair seluruhnya. Keunikan luar biasa dari sistem sungai bawah es ini terletak pada kemampuannya untuk mengalir bahkan melawan arah gravitasi pada beberapa bagian, didorong oleh tekanan masif dari lapisan es tebal di atasnya. Aliran ini membentuk jaringan yang sangat dinamis, menghubungkan danau-danau subglasial yang sebelumnya terisolasi serta lembah-lembah dalam yang terkubur es. Ekspedisi lanjutan mengungkap bentang alam dramatis yang tersembunyi termasuk rangkaian pegunungan setinggi 1,5 km dan lembah curam sedalam 3 km yang sebelumnya tidak terpetakan. Lebih mengejutkan lagi, upaya pengeboran es yang sulit di lokasi terpencil berhasil menemukan ekosistem unik yang belum pernah terlihat. Ekosistem ini dihuni oleh makhluk seperti amfipoda, sejenis krustasea kecil, dan berbagai mikroorganisme yang mampu bertahan hidup dalam kegelapan total, bergantung pada nutrien atau zat hara yang terbawa oleh aliran sungai bawah es. Temuan kehidupan ini secara fundamental mengubah persepsi tentang batas kemampuan adaptasi organisme di lingkungan paling ekstrim di bumi. Palung Sandwich Selatan, jurang samudra terdalam di kedalaman Samudra Atlantik. Di kedalaman Samudra Atlantik Selatan, sekitar 100 km timur Kepulauan Sandwich Selatan, terbentang palung Sandwich Selatan yang luar biasa. Palung ini merupakan bagian penting dari sistem lempeng Scotia yang menunjam masuk ke bawah lempeng Atlantik Selatan, mencapai kedalaman ekstrim hingga 8.266 meter di titik terdalamnya yang dikenal sebagai Palung Meteor, dan 7.433 meter di Palung Victorian. Wilayah ini memegang rekor sebagai palung terdalam di seluruh Samudra Selatan. Keunikannya bertambah karena palung ini merupakan satu-satunya zona hadal yang diketahui memiliki suhu air di bawah 0 derajat Celcius. Aktivitas tektonik yang kuat di zona ini sering menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dan membuat rangkaian busur vulkanik bawah laut, menjadikannya area krusial untuk mempelajari dinamika lempeng konvergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling bertumbukan, serta proses pembentukan kerak benua. Struktur geologinya yang kompleks ditandai oleh adanya baji akresi atau tumpukan sedimen yang terhimpit, mengungkap sejarah panjang interaksi lempeng di wilayah ini selama jutaan tahun. Meskipun kondisi lingkungan sangat ekstrim dengan suhu mendekati titik beku dan tekanan hidrostatik yang luar biasa besar, ekspedisi ilmiah modern seperti Five Deeps Expedition pada tahun 2021 telah berhasil mengungkap adanya keanekaragaman hayati yang unik dan tangguh di kedalaman Palung Sandwich Selatan. Penjelajahan ini menemukan berbagai spesies yang telah beradaptasi secara khusus untuk hidup di lingkungan keras ini, termasuk jenis amfipoda atau krustasea kecil, ikan siput yang khas laut dalam, teripang hadal, krinoid atau lili laut, serta berbagai jenis spons laut. Organisme-organisme ini mampu bertahan hidup di bawah tekanan lebih dari 800 kali tekanan atmosfer di permukaan laut dan hidup kondisi gelap abadi. Temuan mengejutkan juga mencakup organisme mikroskopis yang hidup tanpa bergantung pada cahaya matahari, melainkan dengan memanfaatkan nutrisi dari bahan organik yang tenggelam dari permukaan laut, serta menjalin hubungan simbiosis dengan bakteri kemosintetik, yaitu mikroba yang menghasilkan energi dari reaksi kimia. Penjelajahan Palung Victorian oleh Victor Vescovo pada 2019 secara khusus membuktikan keberadaan ekosistem hadal yang berfungsi penuh di zona sub-zero ini, secara efektif menantang asumsi lama bahwa kehidupan laut dalam hanya mungkin berkembang di perairan yang relatif lebih hangat. Kotak permata Mont Blanc, terungkapnya harta karun akibat pencairan gletser Alpen. Pada tahun 2013, seorang pendaki asal Prancis menemukan sebuah kotak logam misterius di gletser Mont Blanc, pegunungan Alpen yang membentang sepanjang di perbatasan Prancis dan Italia. Kotak tersebut memiliki tulisan Made in India yang berisi sekitar 100 batu permata berwarna-warni, termasuk safir, zamrud, dan rubi. Penemuan ini langsung menarik perhatian karena lokasinya yang berada di ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut, di wilayah yang tertutup es abadi.
Analisis awal menunjukkan bahwa permata tersebut kemungkinan besar berasal dari kecelakaan pesawat Indian Airlines yang terjadi di wilayah tersebut pada tahun 1950 atau 1966. Meskipun catatan resmi kecelakaan pesawat pada tahun-tahun tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan muatan permata. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa permata tersebut mungkin merupakan bagian dari kargo yang hilang setelah salah satu dari 2 kecelakaan pesawat Indian Airlines di wilayah Mont Blanc. Pesawat pada tahun 1950 membawa muatan berharga termasuk emas dan permata, sementara penerbangan tahun 1966 juga diduga mengangkut barang berharga meskipun tidak tercatat secara rinci. Proses pencairan es di glaser akibat perubahan iklim memungkinkan kotak tersebut terpapar setelah puluhan tahun terkubur. Para ahli gemologi yang memeriksa permata tersebut menyatakan bahwa kualitas dan jenis batu mengindikasikan asal-usul dari India atau Asia Selatan sesuai dengan tulisan pada kotak logam. Karena tidak ada pemilik atau ahli waris yang dapat diidentifikasi setelah pencarian panjang oleh otoritas Prancis, permata tersebut akhirnya dibagi 2 antara pendaki yang menemukan dan pemerintah setempat sebagai pemilik lahan. Nilai total permata diperkirakan mencapai $340.000 Amerika Serikat, dengan setiap pihak menerima setengahnya. Gletser belalang Montana. Fosil massal serangga punah dalam lapisan es Amerika Utara. Gletser belalang di Montana yang dikenal luas sebagai Grasshopper Glacier merupakan salah satu situs paleontologi, yaitu bidang ilmu yang mempelajari kehidupan purba melalui fosil yang paling unik di kawasan Amerika Utara. Keberadaan gletser ini mulai menarik perhatian kalangan ilmiah secara signifikan pada awal abad ke-20. Titik penting terjadi pada tahun 1914 ketika seorang ahli geologi bernama J.P. Kimball mengirimkan sampel serangga beku yang ia temukan di dalam es ke Biro Entomologi Amerika Serikat untuk diidentifikasi lebih lanjut. Analisis mendalam kemudian mengungkap bahwa serangga-serangga tersebut adalah spesimen dari belalang jenis Rocky Mountain Locust, sebuah spesies yang kini dinyatakan punah selama lebih dari 1 abad. Padahal, dahulu populasi belalang ini sangat melimpah dan terkenal karena menyebabkan wabah besar yang merusak lahan pertanian secara masif di wilayah barat Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an, sebelum akhirnya lenyap secara misterius. Kepunahan ini diduga kuat berkaitan dengan perubahan besar dalam praktik pertanian, terutama pembajakan lahan secara ekstensif yang kemungkinan menghancurkan habitat vital tempat mereka bertelur. Keunikan utama gletser belalang Montana terletak pada jumlah spesimen yang luar biasa besar dan kondisi pengawetannya yang istimewa. Jutaan bangkai belalang Rocky Mountain Locust ditemukan terperangkap rapat dalam lapisan es glasial setebal beberapa meter, membentuk lapisan fosil yang membentang sepanjang lebih dari 1 kilometer. Proses pembukaan alami yang terjadi berabad-abad lalu ini bertindak seperti pengawet sempurna, menjaga tubuh-tubuh serangga tetap utuh hingga ke detail terkecil. Hal ini memungkinkan pengamatan mikroskopis terhadap struktur anatomi halus seperti pola vena pada sayap, bentuk kaki, dan bahkan sisa-sisa organ dalam. Penemuan fosil serangga dalam deposit sebesar ini di satu lokasi tunggal merupakan fenomena yang sangat langka dalam catatan paleontologi global, sehingga mengukuhkan status Grasshopper Glacier sebagai salah satu situs fosil serangga paling penting di dunia. Meteorit Allan Hills 84001, bukti materi Mars dan potensi kehidupan purba dalam es Antartika. Pada bulan Desember 1984, sebuah penemuan penting terjadi di hamparan es Allan Hills, Antartika. Para peneliti menemukan sebuah batu luar angkasa yang kemudian diberi nama Allan Hills 84001. Batu seberat hampir 2 kg ini sangat istimewa karena dia kini berasal dari planet Mars. Usianya pun sangat tua, diperkirakan mencapai 4,1 miliar tahun, menjadikannya salah satu contoh batuan Mars tertua yang pernah ditemukan di bumi. Jenisnya tergolong unik, disebut sebagai meteorit orthopyroxenite, yang membedakannya dari kelompok batuan Mars lain yang lebih sering ditemukan. Di dalam batu Mars kuno ini tersimpan berbagai jenis mineral, termasuk orthopyroxene, chromite, maskelinite,
Dan yang paling menarik adalah butiran karbonat berwarna jingga. Struktur batuan ini mengungkap bahwa ia terbentuk dari lelehan batuan panas di Mars yang kemudian mendingin dan mengkristal secara perlahan. Kehadiran mineral karbonat yang biasanya terbentuk dengan bantuan air memberi petunjuk kuat bahwa Mars di masa lampaunya mungkin pernah memiliki lingkungan berair, mirip dengan kondisi di bumi purba. Karbonat ini diperkirakan terbentuk dari cairan asin yang diduga mengandung nitrogen, sebuah unsur dasar yang sangat penting bagi pembentukan kehidupan. Penemuan Alan Hills 84001 sempat menimbulkan kehebohan pada tahun 1996 ketika para ilmuwan mengumumkan adanya struktur di dalam meteorit yang bentuknya menyerupai fosil mikroorganisme purba, memicu spekulasi tentang kemungkinan adanya kehidupan di Mars. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, banyak ahli menyimpulkan bahwa struktur tersebut kemungkinan besar terbentuk melalui proses geologi alami, bukan aktivitas biologis. Meskipun demikian, kandungan nitrogen dan karbon organik di dalam meteorit ini masih menjadi subjek perdebatan. Apakah senyawa tersebut benar-benar asli dari Mars atau merupakan hasil kontaminasi dari lingkungan bumi setelah meteorit ini jatuh dan tersimpan lama di dalam lapisan es Antartika? Kapal Endurance, bangkai legendaris di dasar laut Antartika. Endurance merupakan kapal legendaris yang digunakan dalam ekspedisi Trans-Antartika Imperial yang dipimpin oleh Sir Ernest Shackleton pada tahun 1914 hingga 1917. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjadi yang pertama melintasi benua Antartika dari Laut Weddell ke Laut Ross melalui Kutub Selatan. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi kisah luar biasa tentang daya tahan manusia ketika Endurance terjebak es di Laut Weddell pada Januari 1915. Hanya sekitar 370 km dari tujuan awal di Teluk Vahsel. Selama 10 bulan, kapal ini terperangkap dan akhirnya dihancurkan oleh tekanan es, memaksa 28 awaknya bertahan hidup di atas es yang bergerak. Setelah kapal benar-benar tenggelam pada November 1915, Shackleton dan krunya melakukan perjalanan epik menggunakan sekoci yang berhasil diselamatkan. Menempuh lebih dari 1.300 km, melintasi lautan terbuka menuju Pulau Elephant, dan akhirnya 6 orang melanjutkan perjalanan ke Georgia Selatan untuk meminta pertolongan. Seluruh awak berhasil diselamatkan tanpa kehilangan satu nyawa pun, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu kisah penyelamatan paling luar biasa dalam sejarah eksplorasi. Kapal Endurance sendiri merupakan mahakarya teknik kayu pada zamannya, dibangun dengan balok-balok besar kayu cemara Norwegia, dilapisi green heart yang sangat keras dan memiliki lunas dari kayu X tebal 2 meter. Meskipun dirancang sangat kuat, tekanan es Antartika yang ekstrim tetap mampu menghancurkan kapal ini. Setelah lebih dari 1 abad hilang, bangkai Endurance akhirnya ditemukan pada tahun 2022 di kedalaman 3.008 meter di Laut Weddell, sekitar 6 km dari posisi yang dicatat saat tenggelam. Penemuan ini dilakukan oleh tim ekspedisi dengan menggunakan kendaraan bawah laut canggih Sabertooth Hybrid. Kondisi bangkai kapal sangat luar biasa. Lambung dan struktur utama tetap utuh, bahkan beberapa bagian kapal seperti nama di buritan masih terbaca jelas. Lingkungan laut yang sangat dingin dan minim oksigen di kedalaman tersebut memperlambat proses pelapukan, sehingga Endurance tetap terjaga seperti saat terakhir kali difoto oleh Frank Hartley pada tahun 1915. Dakota C-53, bangkai pesawat Perang Dunia II yang muncul kembali di Gletser Alpen, Swiss. Pada tanggal 18 November 1946, sejarah penerbangan mencatat sebuah peristiwa dramatis ketika sebuah pesawat angkut Dakota C-53 milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengalami kecelakaan di tengah pegunungan Alpen Swiss yang ganas, terjebak dalam cuaca buruk yang ekstrim. Pesawat itu sedang dalam perjalanan dari Munchen menuju Marseille, membawa sejumlah perwira militer sekutu bersama anggota keluarga mereka. Sungguh luar biasa. Meskipun terdampar dalam kondisi beku yang mengancam jiwa di ketinggian, semua penumpang berhasil bertahan hidup selama 3 hari di lokasi terpencil tersebut sebelum akhirnya ditemukan dan diselamatkan oleh tim penyelamat lokal yang berani. Namun, bangkai pesawat itu sendiri harus ditinggalkan di Gletser, sebuah hamparan es luas yang bergerak lambat. Karena medan yang sangat sulit dijangkau dan biaya evakuasi yang terlampau tinggi, membuatnya terkubur dalam lapisan es selama puluhan tahun ke depan.
Puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, takdir mempertemukan kembali dunia dengan sisa-sisa pesawat itu ketika sekelompok mahasiswa geologi, sebuah bidang ilmu yang mempelajari bumi dan batuannya dari Kanada, secara tidak sengaja menemukannya di Gletser Gauli, Swiss. Penampakan kembali bangkai pesawat ini terjadi karena lapisan es gletser yang mencair secara signifikan. Sebuah proses yang dipercepat oleh perubahan iklim global. Penemuan ini menjadi bukti nyata bagaimana pemanasan global secara perlahan namun pasti mengubah lanskap pegunungan Alpen dan mulai menyingkap objek-objek yang lama tersembunyi di bawahnya. Bagian-bagian pesawat seperti sayap, roda pendarat, dan kerangka badan utama perlahan-lahan terlihat seiring menyusutnya lapisan es dari tahun ke tahun. Secara jelas menggambarkan dampak perubahan iklim sekaligus mengungkap kembali potongan sejarah yang sebelumnya terkunci dalam dekapan es abadi. Lubang es Polinya, fenomena pembukaan lautan di tengah es Antartika. Pada Oktober 2017, sebuah fenomena alam yang luar biasa mengejutkan para ilmuwan di Antartika. Di tengah hamparan es laut yang luas, terbentuk sebuah lubang raksasa yang dikenal sebagai Polinya, dengan ukuran mencapai 80.000 km persegi. Keunikan utama dari Polinya ini adalah lokasinya yang berada sangat jauh dari garis pantai, tepat di jantung benua es yang biasanya membeku tebal. Proses terbentuknya lubang ini didorong oleh naiknya air laut dari lapisan dalam samudra yang suhunya lebih hangat dan kadar garamnya lebih tinggi, sehingga mampu mencairkan lapisan es tebal di permukaan dari bawah. Kejadian ini mengungkap dinamika es laut yang berbeda dari biasanya karena Polinya umumnya muncul di dekat tepian benua akibat pengaruh angin atau arus permukaan. Kemunculan Polinya di lokasi yang tidak biasa ini meskipun bukan yang pertama kali terjadi, menjadi pertanda penting yang mengungkap kemungkinan adanya perubahan signifikan dalam sistem iklim dan kondisi lautan di wilayah tersebut. Data satelit dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa fenomena ini terkait erat dengan proses konveksi termohalin, yaitu pergerakan vertikal air laut akibat perbedaan suhu dan kadar garam, di mana air yang lebih hangat dan asin dari kedalaman naik ke permukaan karena perbedaan densitas atau kerapatan. Pergerakan air ini diduga dipicu oleh perubahan pola angin serta pemanasan suhu laut. Lebih jauh lagi, keberadaan Polinya ini dapat memicu pencairan es yang lebih cepat karena membuka area kontak langsung antara lautan dan atmosfer, mempercepat pertukaran panas yang biasanya terhalang oleh lapisan es. Penemuan Polinya Antartika pada 2017 ini dianggap sebagai salah satu temuan paling tidak biasa dalam studi tentang es di seluruh dunia. Meskipun fenomena serupa pernah tercatat pada dekade 1970-an. Ukurannya tidak sebesar dan prosesnya tidak serumit yang diamati baru-baru ini. Para peneliti menduga bahwa perubahan iklim global mungkin memiliki peran dalam meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian semacam ini di masa depan. Studi lanjutan juga mengungkap potensi dampak yang lebih luas, di mana Polinya semacam ini dapat mempengaruhi sirkulasi atau pergerakan arus laut dalam skala global, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut dengan mengubah distribusi nutrisi dan oksigen yang penting bagi kehidupan laut. Virus purba Siberia, kebangkitan mikroorganisme kuno dari permafrost yang mencair. Lapisan es abadi atau permafrost di wilayah Siberia yang beku ternyata menyimpan rahasia kehidupan purba, termasuk virus yang mampu bertahan selama puluhan ribu tahun. Kondisi suhu sangat rendah dan minimnya oksigen di dalam permafrost menciptakan semacam kapsul waktu alami yang mengawetkan mikroorganisme. Para peneliti telah berhasil membangunkan kembali virus berusia lebih dari 30.000 tahun seperti pitovirus dan mollivirus dari sampel es. Meskipun jenis virus yang dihidupkan ini hanya menyerang organisme bersel tunggal seperti ameba dan tidak membahayakan manusia, keberhasilan ini mengungkap betapa tangguhnya materi genetik bertahan dalam kondisi ekstrim. Kemampuan virus kuno ini untuk bertahan hidup dalam kebekuan disebabkan oleh struktur unik mereka. Beberapa virus dilindungi oleh cangkang protein yang sangat tebal, sementara yang lain memiliki materi genetik yang tersusun rapat sehingga terlindungi dari kerusakan lingkungan. Ukuran beberapa virus purba yang tergolong raksasa seperti pitovirus yang bisa mencapai panjang 1,5 mikrometer atau seukuran bakteri kecil mungkin jauh di dalam lapisan es, kadang hingga kedalaman lebih dari 100 meter, memberikan perlindungan tambahan dari perubahan suhu dan radiasi di permukaan.
Meskipun sebagian besar virus purba yang ditemukan hingga kini tidak berbahaya bagi manusia, ada kekhawatiran yang muncul seiring mencairnya lapisan es abadi akibat perubahan iklim. Pelelehan ini dapat melepaskan mikroorganisme kuno yang mungkin bersifat patogen atau penyebab penyakit. Kekhawatiran ini terbukti pada tahun 2016 saat wabah antraks merebak di Siberia yang diduga berasal dari spora bakteri yang terlepas dari bangkai rusa kutub yang mencair setelah 75 tahun membeku. Kejadian ini menjadi pengingat serius bahwa mikroba lain yang tidak diketahui termasuk virus purba yang berpotensi berbahaya bisa kembali aktif seiring hilangnya lapisan es. Glacier Girl, pengawetan pesawat tempur Perang Dunia II dalam Glacier Greenland. Di tengah kecamuk Perang Dunia II pada tahun 1942, sebuah misi penting bernama Operasi Bolero bertujuan mengirimkan pesawat tempur Amerika Serikat ke medan perang Eropa. Namun, dalam perjalanan tersebut, satu kelompok terbang yang terdiri dari 6 pesawat P-38 Lightning dan 2 pengebom B-17 Flying Fortress terjebak cuaca buruk yang parah. Badai salju hebat di atas wilayah Greenland memaksa seluruh pesawat ini melakukan pendaratan darurat di atas permukaan glacier atau sungai es raksasa. Syukurlah, semua awak pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat. Tetapi pesawat-pesawat berharga itu terpaksa ditinggalkan begitu saja di hamparan es. Selama 5 dekade berikutnya, tumpukan salju tahunan secara perlahan mengubur pesawat-pesawat tersebut semakin dalam, hingga akhirnya terkubur lebih dari 90 meter di bawah permukaan, diawetkan oleh kondisi beku abadi. Kisah tentang skuadron yang hilang ini baru mencapai babak baru 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992. Sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Pat Epps dan Richard Taylor dengan tekad kuat dan bantuan teknologi radar khusus yang dirancang untuk menembus lapisan es tebal, berhasil menentukan lokasi pesawat-pesawat tersebut. Proses penggalian yang sangat menantang pun dimulai, memakan waktu berbulan-bulan untuk membebaskan satu unit P-38 Lightning dari cengkeraman es yang membekukan. Secara luar biasa, pesawat yang kemudian diberi julukan Glacier Girl ini ditemukan dalam kondisi yang sangat baik. Suhu dingin ekstrim dan minimnya oksigen di dalam es telah melindunginya dari proses korosi atau pengkaratan parah. Setelah menjalani proses restorasi atau perbaikan menyeluruh selama 10 tahun, Glacier Girl akhirnya berhasil terbang kembali pada tahun 2002 menjadi sebuah legenda hidup dan salah satu penemuan paling menakjubkan dalam sejarah dunia penerbangan. Pegunungan Gamburstev, rangkaian pegunungan purba yang tersembunyi di bawah es Antartika. Jauh di bawah lapisan es tebal Antartika, tersembunyi Pegunungan Gamburstev, rangkaian gunung raksasa yang baru teridentifikasi pada tahun 1958 oleh ekspedisi ilmiah Uni Soviet. Terkubur es sedalam rata-rata 600 meter, pegunungan ini membentang sepanjang 1.250 km dengan puncak-puncak yang menjulang hingga 3.390 meter, sebanding dengan kemegahan pegunungan Alpen di Eropa. Ukurannya yang masih sama sekali tak terlihat dari permukaan, sehingga penemuannya sangat mengejutkan dunia sains. Karena keberadaan formasi geologis sebesar itu di bawah lapisan es yang tampak stabil tidak pernah diprediksi sebelumnya. Karakteristik pegunungan Gamburstev menjadi subjek penelitian intensif karena bentuk topografinya yang tidak biasa. Berbeda dengan pegunungan lain yang umumnya terbentuk dari tumbukan lempeng tektonik, Gamburstev memiliki puncak tajam dan lembah yang dalam menyerupai pegunungan muda. Meskipun usianya diperkirakan sangat tua, mendekati 1 miliar tahun. Para ilmuwan menduga kombinasi proses glasial masa lalu dan aktivitas tektonik kuno berperan dalam pembentukannya. Lebih mengejutkan lagi, data satelit modern dan survei geofisika mengungkap adanya jaringan danau subglasial serta sistem aliran air aktif yang tersembunyi di bawah pegunungan Gamburstev. Danau Vostok, salah satu danau bawah lapisan es terbesar di dunia, diketahui terletak tidak jauh dari wilayah pegunungan ini. Keberadaan air dalam bentuk cair di lingkungan sedingin itu memicu pertanyaan mendasar tentang sumber panas yang mempertahankannya. Kemungkinan berasal dari panas bumi atau geotermal dari dalam planet. Temuan ini secara signifikan mengungkap sistem hidrologi Antartika yang ternyata jauh lebih kompleks dan dinamis daripada yang dibayangkan sebelumnya.